Oke, selamat pagi. Ada KM-nya nggak di sini? Pagi, Ibu. Oke. KM-nya siapa ya? Bu Nurul agak masuk telat. Baik, sudah ada 27 orang dari 80 orang. Kita mulai saja atau mau nunggu sampai ngumpul semua? Nunggu aja, Bu. Oke, kita pesertanya 90 ya? Masih sepertiganya.
Baik, sudah 65 orang, bisa kita mulai saja ya, sambil berjalan, sambil menunggu. Gimana, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, baik. Saya coba share screen-nya dulu. Gimana, udah muncul? Muncul, Bu. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi, kita melanjutkan teori mengenai information retrieval. Sekarang kita akan membahas mengenai detail dari bagaimana mendeskripsikan sebuah dokumen, memecah dokumen tersebut, dan apa saja yang ada dalam dokumen. Oke, di sini adalah sebuah basic index menggunakan istilahnya pipeline, artinya kita menggunakan seperti pipa air. Bagaimana kita akan mengelola dokumen yang telah kita indeks. Contohnya ada seperangkap dokumen yang berisi informasi mengenai kata friends, romance, countryman, dan titik, dan selanjutnya. Kemudian kita melakukan tokenizer. Tokenizer di sini adalah kita memisah kata dari serangkaian kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat, dan biasanya kita ambil sebagai pemisahnya atau penjedanya adalah sebuah spasi. Kalau koma, titik itu dianggapnya sebuah simbol tertentu yang memang sudah kita abaikan. Sehingga kalau dari kalimat friends, romance, countryman, dan titik ini, begitu kita buat menjadi per token atau per kata, kalau untuk mudahnya istilahnya per token itu per kata, menjadi friends, romance, dan countryman. Kemudian kita modifikasi si token ini. Ada dua cara, artinya modifikasi di sini kita mengembalikan ke bentuk kata dasarnya. Ada istilah namanya stemming dan lemmatization. Kalau di Indonesia hanya berlaku stemming, artinya menghilangkan awalan, akhiran, dan imbuhan. Kalau lemmatization arti di Indonesia tidak ada. Mengapa? Karena di bahasa Indonesia tidak ada bentuk bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Beda dengan bahasa Inggris, begitu kata pertamanya it, kemudian di situ ada tulisan at-nya, it-nya lagi, dan it-nya. Kemudian kata-kata tersebut diubah menjadi bentuk ke pertama atau bentuk kata dasar, itu kata istilahnya adalah lemmatization. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya lebih simpel, lebih kepada stemming, menghilangkan imbuhan. Dari kata friends, romance, dan countryman yang ada di sini, kemudian kita ubah menjadi sebuah proses membentuk kata dasarnya, kata huruf besar dihilangkan, awalan seperti S ini pun dihilangkan, awalan di romance dan friends, huruf S yang ada di friends dan romance pun dihilangkan menjadi bentuk kata dasar. Ini namanya stemming, mengubah ke bentuk kata dasar dari sebuah kata. Kemudian setelah kita bentuk kata dasarnya, baru kita jadikan sebagai acuan indeksnya. Ini cuma contoh angka untuk pengindekan kata friend, kemudian roman, dan countryman. Ini sebuah proses dasar pengindekan dari token yang berasal dari kalimat yang ada di sebuah dokumen.
Kemudian bagaimana kita memparsing dokumen, artinya kita memilah dokumen itu, kita batasi mau jenis dokumennya seperti apa, apakah dalam bentuk PDF, atau dalam bentuk Word, atau dalam bentuk Excel, atau dalam bentuk HTML, atau dalam bentuk TXT, dan sebagainya. Ini formatnya cukup banyak, kita batasi mana yang akan kita format. Mengapa demikian? Karena untuk setiap jenis dokumen saja, seperti yang saya munculkan di sini ada 4, ini sudah punya tuntutan yang berbeda-beda. Kemudian terutama yang cukup kompleks adalah dalam bentuk HTML, karena banyak tag yang memang tidak digunakan, sehingga harus kita bersihkan. Sehingga pada saat Anda akan melakukan sebuah parsing dokumen, tentukan batasan dokumennya jenisnya apa. Kemudian bahasa yang kita gunakan apa? Karena setiap bahasa akan memiliki konsep yang berbeda juga. Untuk bahasa Indonesia sangat simpel. Apa yang ditulis, itu yang diucapkan. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain, apa yang ditulis tidak sesuai dengan yang diucapkan. Seperti bahasa Inggris, kemudian bahasa asing lainnya. Kemudian jenis bahasa lain yang menggunakan sebuah karakter tertentu seperti Jepang, Cina, Korea, Arab, Rusia, dan sebagainya, itu punya karakter-karakter yang khusus yang tidak seperti alfabet A sampai dengan Z. Kemudian karakter yang akan kita gunakan apa? Apakah akan menggunakan standar ASCII atau UTF kemudian atau enggak CP 1252 dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus kita batasi, kita tentukan, karena ruang lingkup kita menjadi fokus, karena kalau tidak kita tentukan, ini akan melebar. Karena sistem yang akan kita bangun pada saat melakukan sebuah parsing dokumen akan menjadi besar. Kemudian bagaimana setiap dokumen ini kita klasifikasikan, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian seperti ini ada istilah yang namanya complication dari format atau bahasa. Biasanya sebuah dokumen ini akan dinyatakan sebagai dalam bentuk docx jika memiliki berbagai macam perbedaan bahasa. Biasanya kita akan buat menjadi single index. Biasanya single index ini akan berisi beberapa kita ambil dari berbagai jenis bahasa. Kemudian terkadang dokumen yang kita ambil ini memiliki komponen yang dapat berisi berbagai macam bahasa dan format. Contohnya email dalam bahasa Prancis dengan PDF bahasa Jerman, kita attach dalam sebuah email, itu akan memunculkan berbagai macam komplikasi yang beragam, baik dari formatnya maupun dari bahasanya. Kemudian saya punya sebuah email bahasa Prancis, tetapi di dalamnya ada sebuah kontrak dalam bentuk berbahasa Inggris. Ini yang menyebabkan menjadi komplikasi dalam sebuah pengindekan, pengklasifikasian atau parsing dari sebuah komponen. Kemudian ada beberapa aplikasi atau tool yang memang sudah ada dari bentuk yang komersial maupun dari open source. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menghandle beberapa kondisi yang ada di atas ini, baik dari dalam bentuk dokumen yang berisi berbagai macam bahasa di isinya, ataupun komponen yang berisi ada satu atau lebih dua jenis bahasa. Kemudian komplikasi berikutnya, kita kembali kepada istilah dokumen. Ada beberapa istilah yang terkadang kita sendiri tidak paham apa itu unit-unit atau bagian yang ada dalam dokumen. Jadi kalau kita kembali lagi membahas sebuah istilah yang ada dalam sebuah dokumen, apa yang dimaksud dengan file, apa yang dimaksud dengan email. Kemudian ini adalah konsep dasar yang memang harus kita kasih batasi. Kalau begitu tujuannya untuk menyamakan sebuah bahasa. Jadi kalau kita mengatakan file, berarti itu adalah satu file, bisa saja jenisnya Excel, bisa saja jenisnya doc atau calc atau OPT,
atau PPT dan sebagainya. Kemudian kalau email apakah bentuknya seperti email yang sifatnya berasal dari aplikasi yang umum disediakan oleh organisasi tertentu, ataukah kita menggunakan email yang memang sudah banyak dipakai seperti Google, Yahoo, dan sebagainya. Kemudian kita batasi, kalau dalam sebuah email ini boleh berapa email, apakah setiap email harus memiliki attachment atau hanya boleh memiliki 5 attachment dan sebagainya. Kemudian kita kelompokkan kelompok file tadi, apakah dalam bentuk PPT, atau latex, atau juga HTML, ataupun PDF, dan sebagainya. Kemudian dari hal-hal tersebut, baru kita bisa mendefinisikan yang namanya token. Artinya tokenization ini, setelah kita bisa definisikan dokumen apa yang akan kita pilah, dokumen apa yang akan kita parsing, baru kita lakukan tokenization. Artinya, contoh saya punya kata tadi yang friends, romance, and countrymen. Kemudian kita lakukan sebuah tokenization, maka outputnya hanya friends, romance, dan countrymen. Semuanya masih sama seperti yang adalah diketikkan dalam sebuah dokumen. Biasanya token ini biasanya merupakan instan, artinya kita buat dari sebuah serangkaian karakter yang dipisahkan dengan menggunakan spasi. Kemudian nanti setiap token ini akan dijadikan sebagai kandidat untuk indeks yang akan kita buat. Contohnya, tetapi kadang begini, ketika kita akan menentukan token, itu akan menjadi sebuah keyword atau menjadikan sebuah keyword atau menjadikan kata yang unik. Bagaimana cara kita menentukan kata itu menjadi indeks atau unik dan sebagainya, itu adalah desainernya yang menentukan. Mengapa demikian? Karena tergantung dari domain dokumen yang akan kita lakukan parsingnya. Ada beberapa isu yang contoh saya ambil, kenapa saya ambil dari istilah bahasa asing, karena untuk bahasa Indonesia sangat simpel sekali. Contoh untuk kata Finland, ada huruf kapitalnya di sini, kalau Finland dan S, kemudian Finland digabung tanpa tanda petik di atas, ini akan jadi seperti apa, kemudian Finland yang pakai tanda petik S ini seperti apa. Kemudian kalau kita punya Hewlett-Packard, Hewlett and Packard adalah dua token yang berbeda, tapi begitu disatukan menggunakan tanda strip, apakah itu menjadi sebuah frase atau menjadi satu kesatuan yang utuh dan sebagainya. Sehingga ada beberapa yang harus kita definisikan seperti kalimat state of the art. Biasanya kita sudah mengerti bahwa state of the art ini kita melakukan sebuah studi pustaka, melakukan sesuatu review terhadap penelitian yang sudah ada. Tapi kalau begitu kita pisahkan kata-katanya, state itu menunjukkan bagian atau bisa juga menjadi negara bagian kalau di istilah di Amerika, kemudian art itu adalah sebuah seni dan sebagainya. Mengapa hal ini dijelaskan? Seperti kalau di kita ada kata sambung. Kura, strip, kura-kura. Tapi kalau seandainya kuranya dipisahkan, itu menjadi apakah dia menjadi kata benda atau kata kerja atau kata yang tidak memiliki arti. Seperti layaknya di bahasa Inggris pun ada istilah yang apabila menggunakan tanda strip, orang sudah mengerti state of the art itu satu kesatuan. Atau Hewlett-Packard itu adalah sebuah produk perangkat keras yang memang dikeluarkan oleh sebuah organisasi tertentu. Seperti co-education, artinya kita melakukan sebuah edukasi, tetapi memang didampingi oleh seseorang, dan sebagainya. Kemudian kata lowercase, digabungkan itu menjadi sebuah huruf kecil, kalau lower dan strip case sudah beda lagi, lower dan case tanpa ada strip itu pun beda lagi. Hal ini akan menjadi efektif ketika kita akan melakukan sebuah proses pendefinisian tokenization, sehingga kita harus memberikan batasan kepada aplikasi yang akan kita bangun sampai mana proses tokenization ini. Apakah nanti pada saat pemisahan, karena yang namanya prinsip tokenization ini, begitu menemukan spasi, dia akan menjadi sebuah satu token. Nah, proses untuk menghilangkan kata S atau strip atas yang kata seperti dikata di Finland ini,
Apakah akan dilakukan juga atau tidak. Kemudian contoh lainnya adalah San Francisco. Ini 1 atau 2 token. Ini pun harus kita tentukan seperti nama kota yang ada di Indonesia, biasanya Bandung, Jakarta cukup 1 kata. Tapi kalau sudah contoh nama kota yang memang menggunakan 2 kata, Banda Aceh, Banda dan Aceh. Nah, itu apakah 1 token atau 2 token? Nah, hal-hal ini yang kita di library-nya atau di korpusnya harus kita definisikan ketika menemukan kata San Francisco. San dengan spasi Francisco itu tidak dilakukan menjadi 2 token. Itu akan menjadikan 1 token. Jadi ada sebuah rule atau aturan yang kita buat mana kata yang akan dipisah menjadi sebuah token dan mana yang menjadi satu kesatuan. Dan satu kesatuan ini dikatakan juga menjadi sebuah satu frase. Tapi beda begitu, ini adalah nama sebuah kota, bukan lagi sebuah frase. Kemudian contohnya adalah numbers. Di sini ada penulisan tanggal dari model 3/20/91, kemudian model Mar.12 tahun 1991, kemudian model 20 Maret 91, ini pun model tanggal yang memang harus kita definisikan, yang dijadikan akan menjadi sebuah satu token. Karena contoh saja untuk untuk bulan tanggal 12 Maret 1991. Penulisannya di sini ada titik spasi. Ini sudah menunjukkan mar titik ini adalah 1 token atau marnya saja 1 token. Titik dan koma tidak diangkat. Kemudian kita tentukan juga untuk 55B titik C titik ini, kemudian B strap 52, kemudian juga my PGP key is dan sebagainya adalah salah satu bentuk number yang memang ini 1 token, tidak bisa dipisahkan menjadi beberapa token hanya karena di sini ada spasi. Kemudian terkadang kita membutuhkan sebuah cara bagaimana mendefinisikan dari indeks terutama untuk nomor, karena proses penulisannya orang akan bermacam-macam cara juga, sehingga kita harus menegaskan dalam kamus kita, library kita, dari format tanggal, format nomor, format jam, sampai dengan segala format telepon yang berhubungan dengan angka harus kita definisikan. Kemudian kalau kita lihat tokenisasi berdasarkan bahasa isu dari bahasanya, kayak L-ensemble, ini adalah 1 atau 2 token karena ada L strip, ada LE, kita hilangkan tanda strip di atas, itu menjadi tiga hal yang berbeda. Kemudian bagaimana juga L-ensemble ini menjadi unassemble sampai dengan pencarian atau pemrosesan yang memang kita buat menjadi sedemikian rupa. Sehingga pada tahun 2003 ini Google membuat sebuah standar internasionalisasi, sebuah istilah-istilah yang memang itu merupakan kata tertentu yang berasal dari bahasa Perancis, baik itu adalah 1 token L tanda petik atas dan ensemble. Kemudian juga ada dari bahasa Jerman kata benda yang tidak dapat dipisah lagi, contohnya Leben dan sebagainya, saya nggak bisa bacanya, intinya itu adalah 1 kata, cukup panjang sekali. Kemudian istilah artinya itu adalah life insurance company employee, artinya sebuah satu noun yang memang tidak bisa dipisahkan, meskipun kalau di dalam bahasa Inggris itu memiliki 4 kata, life insurance company employee. Kemudian artinya kalau untuk bahasa Jerman sendiri proses retrieval-nya akan menguntungkan karena akan banyak kata yang memang menjadi sebuah proses cukup sederhana, begitu dia menemukan 1 kata itu cukup panjang-panjang, itu menjadi sebuah satu token dan proses tokenisasinya bisa lebih cepat. Berikutnya kalau kita lihat dari bahasa Cina dan Jepang yang memiliki karakter tertentu, sebenarnya kalau kalian perhatikan dia tidak ada spasi, antar kata itu tidak ada spasi. Nah, bagaimana cara melakukan sebuah tokenisasinya? Jadi kita harus melakukan sebuah pendefinisian, mereka yang lebih paham bahasa Cina dan bahasa Jepang
bagaimana memisahkan antara satu huruf yang satu dengan huruf lainnya. Kemudian biasanya tidak bisa kita jamin bahwa token itu menjadi unik kalau untuk di bahasa Cina dan Jepang. Beda dengan bahasa Jepang, ada beberapa alfabet yang biasanya, multiple alfabet yang biasanya akan menentukan bahwa itu adalah sekumpulan kata, kumpulan ada katakana, hiragana, kanji, romaji, dan sebagainya. Artinya dalam satu kalimat tuh bisa saja mengandung multiple format. Contoh saja, di sini ada huruf katakananya, kemudian di sini ada huruf angka, ada number juga 500, di sini juga ada 500, ada simbol dolar juga. Nah, ini dalam satu kalimat ini yang menyebabkan di Jepang untuk proses tokenisasinya cukup menarik menurut mereka karena berbagai macam si desainernya harus paham mana itu huruf katakana, mana huruf hiragana dan kanji. Sementara kalau Indonesia cukup simpel, apa yang kita tulis, apa yang kita baca yaitu apa adanya. Beda lagi kalau kita memasukkan huruf-huruf dari bahasa Sunda seperti kalau bahasa Jawa itu ada huruf tertentunya, di Lampung pun punya huruf-huruf tertentu tapi tidak dipakai karena bukan merupakan bahasa ibu, bukan mother language, tapi beda dengan bahasa Jepang dan bahasa Cina yang memiliki beragam huruf kanji kah, huruf katakana kah, hiragana dan sebagainya. Sehingga sebuah proses bagaimana caranya merubah dari multiple format ini menjadi sebuah hanya satu format saja, apakah dalam bentuk hiragana atau yang lainnya. Kemudian dengan bahasa Arab atau Hebrew biasanya ditulis dari kanan ke kiri. Kalau kita biasanya nulis dari kiri ke kanan. Ini pun sebuah proses yang cukup ketika kita akan melakukan sebuah tokenisasi, kita tidak bisa memulai semuanya berasal dari kiri. Berarti kita harus mengikuti juga gaya penulisan asal bahasa tersebut. Biasanya untuk bahasa Arab ini kata dipisah, tetapi huruf yang berasal dari kata kompleks, dari yang simbolnya cukup banyak, cukup kompleks, itu akan kita buat sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Contohnya kayak ini adalah Arab gundul yang memang kalau kita biasa baca Al-Quran, saya sendiri kurang paham kalau bahasa Arab gundul gini, jadi apakah ini artinya? Jadi kita mulainya di sini, tapi di sini ada sebuah spasi antara ta dan alif ini, ada spasi yang menunjukkan ini adalah satu token. Kemudian di sini ada satu kata lagi, alif, lam, jim, dan sebagainya. Di sini ada spasi dan menunjukkan dia satu token. Kemudian proses ini tetapi begitu menunjukkan angka, dia pun menggunakan angka. Jadi ini ada sama seperti tadi yang di bahasa Jepang ada hiragana, katakana, kemudian angka. Sebenarnya di Arab pun ada angka yang bisa dipakai, tapi begitu dia menunjukkan cerita sebuah sejarah atau menceritakan sesuatu, mereka mencampur adukan antara murni bahasa tulisan Arab dengan tulisan alfabetik seperti ini. Kemudian pada tahun ini artinya adalah dari kalimat ini adalah Algeria achieved its independence in 1962 after 132 dan seterusnya. Ini adalah arti dari kalimat ini, di mana nanti sehingga muncul ada beberapa kode yang unik, Unicode-nya, kemudian kita presentasikan sehingga orang akan bisa mengerti begitu si sistem melakukan parsing dokumen seperti ini, dia akan membuat apakah hanya satu huruf saja seperti alif, sin, ta, qaf, lam, dan sebagainya, atau akan menjadi satu kata saja. Itu adalah beberapa isu dari bahasa pada saat proses tokenisasi, beda dengan kalau kita melakukan sebuah tokenisasi bahasa Indonesia. Kenapa saya menggunakan bahasa lain, tidak bahasa Indonesia? Karena Indonesia cukup simpel dan sederhana. Kita akan melihat keragaman dari berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini,
proses tokenisasinya seperti apa. Ini cukup menantang. Bila kalian akan melakukan sebuah proses cross language, artinya membuat sebuah sistem untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang kah, Cina kah, dan sebagainya, mereka hanya bisa mengerti dengan tulisan-tulisan yang memang umum seperti ini. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan termnya, ini adalah sesuatu yang memang biasa digunakan di dalam sebuah pengindekan yang ada di dalam retrieval system. Yang pertama adalah stop word. Stop word ini adalah kata yang memang tidak mengandung arti atau bahkan bisa dibuang ketika kita melakukan sebuah proses tokenisasi atau nanti melakukan sebuah proses parsing. Kalau untuk bahasa Inggris biasanya bisa kata the, a, and, to, be. Atau di Indonesia itu kata ini, itu, atau partikel seperti lah, kah, tah, ataupun kemudian istilah-istilah yang biasanya dipakai berasal dari bahasa daerah seperti tok, teh, dan sebagainya. Itu pun sebuah kata yang bisa kita katakan, kita kelompokkan menjadi stop word, kata yang akan kita hilangkan di dalam sebuah serangkaian parsing kalimat. Kemudian dari sekian banyak kata atau kalimat di sini ada 30% yang memang merupakan top dari 30 kata dari bentuk stop word. Tetapi ada yang trendy, ada yang tren biasanya kita menggunakan sebuah good compression teknik. Jadi ini ada sebuah tool namanya IIR5 dan IIR7. Ini sebuah tool yang memang dikeluarkan oleh lembaga di luar sana yang memang memiliki sebuah apa ya istilahnya, mereka memiliki sebuah istilahnya membentuk sebuah organisasi untuk memvalidasi sebuah bahasa, memvalidasi sebuah stop word, memvalidasi sebuah proses tokenisasi dan istilah-istilah kata seperti yang tadi dijelaskan di awal untuk kata bahasa Jerman yang panjang sedemikian rupa, kemudian istilah bahasa Prancis dan sebagainya. Mengapa kita membutuhkan ini? Karena akan muncul sekali beberapa frase kalau kita ingin menggunakan bahasa Inggris. Di sini ada King of Denmark, jadi Raja Denmark ini dikatakan ini adalah sebuah frase. Tapi kalau dipisah menjadi King of Denmark itu bisa berbeda arti. Kemudian contoh judul lagu yang memang sudah top, seperti Let It Be, To Be or Not To Be, itu sudah merupakan satu kesatuan yang memang sudah tidak bisa dipisah. Begitu sistem membaca kata to be or not to be ini adalah sebuah judul lagu yang memang menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian relasional seperti query, flight to London dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang memang harus kita definisikan ketika kita melakukan sebuah stop word. Contoh untuk di bahasa Indonesia, ketika biasanya sekarang banyak sekali menggunakan bahasa alay, contoh kata mager. Mager kalau kita definisi, kita ubah menjadi sebuah proses stemmingnya itu menjadi pagar. Pagar itu adalah sebuah kata benda yang menunjukkan untuk sebagai batas rumah atau batas halaman. Tapi kalau untuk di bahasa alay, mager itu adalah singkatan, artinya adalah malas gerak. Nah, hal-hal itu apakah akan menjadi stop word dan atau apakah akan kita urai menjadi sebuah akronim atau akan kita seperti apakan? Nah, unik kalau bahasa Indonesia kenapa unik? Saya sempat ngobrol dengan orang-orang Jepang pada saat seminar, mereka ingin menerjemahkan bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia istilahnya pur atau miskin dalam bentuk, dalam beragam istilah atau dalam similarity-nya, tapi ada beberapa unik yang menyebabkan bahasa Indonesia itu diteliti karena dipengaruhi dari berbagai macam bahasa dialek daerah. Ada 300 bahasa daerah di Indonesia ini yang menyebabkan penulisan bentuk standar bahasa Indonesia menjadi terpengaruh oleh dialek tersebut. Sehingga mereka ingin membuat sebuah pendefinisian kata apa yang harus dihilangkan dan apakah dengan penghilangan kata tersebut tidak menghilangkan arti.
Kemudian ada istilah yang namanya normalization to term, seperti yang tadi adalah kita membuat sebuah standar normal, artinya ketika sebuah sistem menemukan satu kata, maka itu diartikan adalah kata ini. Contoh saja, ketika kita menemukan U.S.A. dan kata USA, apakah ini akan dibuat sama atau tidak? Karena begitu kata USA ini ke orang Sunda itu akan, atau ke Bandung, ini bisa memiliki singkatan orang Sunda asli. Tapi kalau untuk di istilah di Amerika ini adalah United States of America. Jadi bagaimana kita akan membuat sebuah normalisasi dari istilah-istilah seperti ini. Kemudian kata istilah gelar yang ada di kita, ada M.T. Apakah itu magister teknik, ataukah kalau MT saja menjadi sebuah singkatan nama dan sebagainya. Kemudian bagaimana menghasilkan sebuah term yang menunjukkan dia tipe dari sebuah kata. Contohnya ketika kita akan membuat sebuah kamus dari sistem informasi kita, ketika menemukan huruf D, titik K, titik I, itu menunjukkan daerah khusus ibu kota. Artinya itu adalah Jakarta. Nah, apakah yang akan kita lakukan proses normalisasi ini disamakan untuk setiap dokumen yang akan kita temukan, baik itu domainnya kesehatan, domainnya politik, domainnya olahraga, dan sebagainya. Biasanya kita akan melakukan sebuah pendefinisian. Di sini ada ekivalensi antara kelas. Maka ada beberapa yang akan menghapus beberapa huruf yang memang tidak penting. Ada juga yang menghapus proses pengucapannya ketika sudah menunjukkan arti yang cukup panjang atau menyebabkan ambigu. Artinya satu kata bisa memiliki beberapa arti, maka akan ada sebuah proses penghapusan. Contoh kata anti-diskriminatory. Apakah akan menggunakan anti tanda strip atau digabungkan semuanya seperti ini, atau akan kita buat dengan menggunakan tanda kurung bahwa ini menunjukkan bahwa kata tersebut adalah ekivalen dalam sebuah kelas tertentu. Kemudian contoh normalisasi di bahasa lainnya, contoh dengan aksen. Kalau di kita ada istilah aksen di bahasa menggunakan bahasa orang Jawa, orang Sunda, orang Aceh, orang Minang, dan sebagainya, orang Batak pun punya aksen-aksen tertentu yang menyebabkan pada saat penulisan akan menyebabkan berubahnya penulis. Contoh saja, untuk bahasa Perancis resume ditulisnya ada E tanda petik dan E tanda petik. Kayak di bahasa Indonesia ada E pepet yang dibaca E, ada E taling yang dibaca memang E, kemudian berbagai macam huruf lainnya yang pada saat pengucapan atau fonemnya akan sama. Kemudian contoh saja untuk bahasa Jerman, di sini ada tübingen, tulisannya adalah U-nya pakai tanda ada titik 2 dan sebagainya. Apakah ini pun harus kita lakukan normalisasi, artinya begitu menemukan kata ini, oh itu equal, oh itu sama dan itu bisa dipakai. Kemudian yang paling penting dalam menentukan kriteria dari sebuah proses normalisasi ini adalah user tidak perlu tahu kerumitan yang kita lakukan, tetapi kita harus mendefinisikan dan setiap saat selalu menjadikan informasi masukan yang diberikan oleh user ini akan kita collect menjadi sesuatu yang dalam kamus datanya atau kamus pengetahuannya itu akan menjadi sebuah proses normalisasi. Kemudian biasanya setiap bahasa ini punya standar aksennya. Kemudian tipe apa yang akan dituliskan. Untuk kata tübingen ini aja ada berbagai macam cara penulisan. Sehingga begitu kita menemukan kata ini menjadi satu kata yang sama. Itu adalah sebuah proses normalisasi. Jadi kalau di kita ada istilah kata apel dan kata apel.
Nah, itu apel adalah Puppet dan apel adalah darling. Itu hanya sekedar pengucapan, tapi cara penulisannya sama. Apakah itu menjadi sebuah normalisasi untuk proses penulisannya atau normalisasi dalam proses speech-nya atau pengucapannya. Kemudian untuk normalisasi bahasa lainnya, di sini adalah penulisan bahasa Jepang dengan karakter bahasa Cina. Jadi ada huruf antara bahasa tulisan Jepang dan Cina ini kurang lebih hampir sama. Apakah akan kita buat normal juga bahwa ini menunjukkan kalau di tulisan seperti biasa adalah tanggal 30 bulan Juli 7 garis miring 30. Nah, untuk bahasa Jepang atau Cina akan menggunakan karakter tertentu. Kemudian tokenisasi dan normalisasi biasanya tergantung kepada bahasa. Jadi tergantung bahasa mana yang akan kita gunakan atau kita lakukan sebuah proses cross language, maka kita harus melihat karakteristik dari bahasa tersebut. Sehingga pada saat proses normalisasi ini kita memiliki identifikasi dari masing-masing karakter karena setiap bahasa memiliki sesuatu yang memang identik dengan bahasa lainnya. Contohnya aja untuk bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, karena sebenarnya bahasa Malaysia ini bahasa Melayu. Kalau kita ke Riau ataupun ke Aceh, bahasa Malaysia ini sudah banyak. Artinya bahasa Melayu memang banyak digunakan untuk pulau-pulau yang ada dekat dengan Malaysia. Nah, apakah proses ini akan kita lakukan sebuah proses normalisasi? Kalau bisa di sana apakah bisa dapat atau bisa mereka tidak mengerti aslinya bisa ular, artinya mereka hanya biasa menggunakan kata racun. Nah, hal-hal ini kemudian kata boleh ada beberapa kata yang memang di Indonesia boleh itu menunjukkan untuk kalimat seperti apa, kalau di Malaysia boleh itu adalah dapat ataupun bisa, artinya seperti itu. Itu adalah hal-hal kata yang memang kita meskipun serumun tapi karakteristik dari bahasa yang kita pakai akan berbeda. Kemudian bagaimana kita mereduce semua huruf ke dalam huruf kecil, artinya kita mengubah semua huruf-huruf besar menjadi huruf kecil, contohnya seperti kata General Motor, kemudian Fed versus Fed yang besar dan huruf kecil, sale, dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya kita mendefinisikan sebuah singkatan seperti tadi DKI, DK itu merupakan singkatan. Apakah harus kita ubah menjadi huruf kecil semua, apakah tidak memiliki arti lain, dan sebagainya. Terkadang ketika kita ingin mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena bisa saja ketika mengubahnya memiliki arti yang berbeda, sehingga bisa jadi kita membuat huruf tersebut tetap besar. Kemudian contoh saja kalau di Google ada sebuah query CAT, maka hasilnya adalah kalau mereka akan menghilangkan titiknya menjadi CAT besar, kemudian CAT besarnya pun akan menjadi cat seperti kucing, atau istilahnya bisa jadi dia sebuah perusahaan yang menunjukkan dia merupakan caterpillar. Berikutnya adalah normalisasi di sebuah term. Ada beberapa alternatif yang ekivalen proses classing-nya, artinya dikatakan sebagai asymmetric expansion. Jadi contoh aja kata untuk window, maka proses pencariannya bisa window, bisa saja Windows. Apakah produk sebuah Microsoft Windows, apakah jendela, ataukah apa. Kemudian beberapa contoh lainnya adalah Windows pakai S, bisa jadi kita mencarinya window besar, awalnya, kemudian window, dan window. Ini ada kata-kata yang memang simple, sederhana, tapi pada saat proses pencarian, retrieval-nya bisa saja proses pengembaliannya beraneka ragam. Hanya saja kita sebagai desainer untuk retrieval system, kita harus bisa memberikan sebuah batasan, bahkan lebih bagus lagi kita bisa memberikan sebuah rekomendasi.
Apakah yang Anda maksud adalah window jendela atau apakah yang Anda maksud window menjadi sebuah perangkat lunak atau window lainnya. Bagaimana cara menelusurinya dan menghandle ada istilah yang namanya sinonim dan homonyms. Artinya pengucapan atau padanan katanya akan sama. Contoh ketika kita salah menuliskan color tapi hanya ada bertuliskan COLOR ini, kemudian yang seharusnya ini adalah color dalam bahasa Inggris. Nah, kita rekomendasikan apakah yang maksud Anda adalah color yang mengandung huruf U atau car berhubungan dengan automobile. Artinya kita munculkan kalau car berarti yaitu ada sebuah kendaraan yang memang muncul dalam bentuk body dengan mesinnya. Atau kita pun dapat melakukan sebuah rewrite, artinya dari bentuk yang ekivalen dengan kata yang kita masukkan. Contoh ketika dokumen berisi automobile, maka dia akan melakukan sebuah pengindekan ada car yang strip automobile. Artinya ataupun kebalikannya, automobile strip car. Jadi hal ini yang menyebabkan mengapa di Google, di mesin pencari Google ini cukup luas mereka memunculkan dari kata kunci yang kita berikan, mereka memberikan sebuah sinonim dan homonyms dari kata-kata yang menjadi keyword-nya. Nah, kita pun sebagai desainer dari sebuah retrieval, apakah akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Google? Apa sinonim dari kata yang akan dimasukkan kita rekomendasikan, ataupun homonimnya yang satu istilahnya murni 100% itu adalah kata itu akan kita munculkan atau tidak. Kemudian terkadang ada beberapa kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam pengetikan, atau terkadang mendengar satu ucapan yang sama, seperti sekarang kita akan menggunakan pada saat mencari menggunakan Google tidak perlu lagi harus mengetikkan, bisa dengan yang namanya speech. Kalau dengan speech terkadang suara yang saya ingin bercerita tentang atau meminta kata tertentu bisa saja muncul kata yang lain. Artinya dia akan mendengarkan ekivalen dari suara yang kita keluarkan, kemudian dia definisikan menjadi speech to text-nya. Kemudian di sini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan, yaitu IIR3 atau IIR9 untuk mengatasi proses spelling, kesalahan spelling, dan penanganan sinonim dan homonim ini. Kemudian bagaimana proses stemming dan lemmatization seperti yang tadi saya sampaikan. Arti lemmatization ini adalah kita mereduce varian huruf dari bentuk yang bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk lampau menjadi ke bentuk yang standar. Contoh saja M, R, is ini adalah B. Artinya dari to be. Kemudian car, ada cars, ada car tanda strip S atau cars S tanda strip, ini akan kita ubah menjadi car. Nah, ini lemmatization ini hanya berlaku di bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia kita tidak memiliki beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan karena kata makan untuk kondisi sekarang, untuk kondisi besok dan kondisi kemarin ya tetap saja menggunakan kata makan. Hanya ditambah dengan kata keterangan hari ini, makan besok atau makan kemarin. Kemudian ada kalimat the boy's cars are different colors. The boy car be different color. Jadi kata boy strip S ini pun begitu lakukan lemmatization dia akan hilang kembali ke bentuk pertamanya. Kemudian car S ini pun dihilangkan, hanya bentuk tunggal saja, R ini menjadi B, kemudian different color S ini pun diubah menjadi bentuk tunggal. Lemmatization ini biasanya dilakukan untuk jenis bahasa yang memang berubah ketika mengalami sebuah kondisi waktu tertentu menunjukkan saat ini sedang berjalan atau akan dilakukan besok atau dilakukan sebelumnya. Stemming, artinya stemming kita mengubah kata menjadi kata dasarnya. Root ini adalah kata dasar.
Biasanya kalau Indonesia hanya kembali melakukan proses stemming, tidak ada istilahnya lemmatization. Mengapa? Kita hanya punya awalan, akhiran, dan imbuhan di awal, di akhir, maupun di CCP. Kayak gerigi, itu adalah kata dasarnya adalah gigi, jadi ada imbuhan ER-nya. Kemudian ini pun stemming tergantung dari bahasa yang akan kita lakukan, akan kita gunakan. Kita mau pakai bahasa apa, maka proses stemmingnya pun akan berbeda. Contoh automate dalam kurung S, automatic, automation, semuanya direduce menjadi otomat. Kemudian contoh pada saat kita melakukan sebuah kompres atau pengkompresian, compression atau compression, dua-duanya ada sebuah proses yang memang ekivalen dengan kompres. Jadi kita akan menghilangkan imbuhan ED yang ada di compressed ini, ataupun compression, jadi kita menghilangkan imbuhan yang ada yaitu ion dan ED. Artinya tetap sama bahwa ini adalah ekivalen dengan kompres. Ini sebuah proses stemming, menghilangkan imbuhan. Di bahasa Inggris banyaknya imbuhannya imbuhan di akhir. Jadi ED, ion, kemudian ing, kemudian bentuk jamak S, kemudian bentuk-bentuk lainnya yang dalam bentuk huruf ini, kemudian IC dan sebagainya. Itu adalah imbuhan di akhir. Sehingga proses stemming untuk di bahasa Inggris relatif lebih mudah hanya melihat di belakangnya, tapi kalau di Indonesia agak sulit begitu melihat ada imbuhan di tengah ataupun di awal kata. Jadi awalan di kita biasanya banyak pe, mem, dan sebagainya. Begitu menambah satu kata cinta dengan me, kadang orang menulisnya salah menjadi menyintai, salah tetap mencintai. Nah, hal seperti itu yang memang pada saat proses pendefinisian stemming dari setiap bahasa, ini tergantung dari bahasa yang kita pakai. Contoh, sehingga kata kalimat for example compression and compression are both accepted, ini akan berubah menjadi for example, maaf kurang E-nya, menggunakan compress and compress are both accept, ini pun accepted-nya menjadi accept, karena menghilangkan akhiran dari kata accepted ed-nya ini. Beberapa algoritma yang sudah banyak digunakan, biasanya Porter, kita pun pada awal melakukan sebuah proses stemming menggunakan Porter algoritma. Di sini Porter ini pertama kali memang digunakan untuk bahasa Inggris, tetapi kita pun bisa menggunakan sebagai untuk melihat pola algoritma seperti apa. Tapi bila nanti di antara kalian akan membuat sebuah proses algoritma stemming, itu bisa dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan semuanya mengadop dari algoritma yang sudah ada. Artinya algoritma yang sudah ada kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan gaya dari bahasa dari Indonesia kita. Kemudian katanya ini merupakan sebuah algoritma yang memang cukup baik untuk melakukan sebuah proses stemming, di mana nanti dia melakukan sebuah fase reduction. Jadi ada sebuah proses melakukan sebuah mendefinisikan dulu frasenya, kemudian bagaimana frase itu diurut, kata-kata yang diurutkan, apakah bila dipisah bisa berdiri sendiri atau tidak menghilangkan makna dan sebagainya. Nanti setiap fase ini akan berisi dari serangkaian perintah, di mana nanti beberapa perintah tersebut akan melakukan sebuah proses menghitung seberapa banyak sufiks, artinya awalan di awal di akhir yang akan dia lakukan. Nah, untuk di bahasa Indonesia kita harus melakukan ada sufiks, ada infix, dan ada postfix. Jadi awalan di awal, di tengah, dan di akhir ini harus kita buat algoritmanya. Artinya kita modifikasi si Porter ini. Ada beberapa tipikal aturan yang ada di Porter. Jadi ketika dia menemukan SSES, maka itu dia satukan menjadi SS. Jadi akhirat ES itu hilang. Yang ada ES ini dihilangkan.
Kemudian dia menemukan IS, maka yang muncul hanya I saja, akhiran ES-nya pun hilang. Kemudian asional, artinya begitu menemukan kata asional ini akan dibuat menjadi et, kemudian tional ini akan menjadikan tion. Jadi ini adalah standar aturan yang ada di Porter. Ini bisa kita tambah, artinya kita bisa modifikasi sesuai dengan bahasa yang akan kita gunakan. Kemudian bobot dari setiap kata ini akan menjadi sebuah aturan yang sangat sensitif dari setiap katanya. Kemudian nanti akan kita buat misalkan untuk M di awal, di mana M-nya lebih besar dari 1, berpadu dengan kata MNT, nah, itu akan menjadi sebuah kata tertentu. Ini adalah sebuah contoh pembobotan, weight-nya adalah ini M lebih besar 1, artinya huruf M yang akan kita gunakan bisa lebih besar dari 1, bisa banyak, bisa digabungkan dengan beberapa huruf lainnya. Kemudian tambah EM, ET ini nanti akan mengartikan contoh replacement, ini akan diganti menjadi reflect, atau semen akan tetap menjadi semen. Kemudian contoh stemmer lainnya adalah Lovin stemmer, ini ada kalian bisa melihat di websitenya, contoh single pass-nya, kemudian bagaimana dia memiliki 250 aturan untuk menghilangkan sufiks yang cukup panjang, sangat panjang. Kemudian ada pies dan hastemmer, ada juga snowball. Sedangkan untuk Indonesia, itu sudah ada stemmer bahasa Indonesia, itu yang melakukan penelitian, itu dari UI. Kemudian dari ITB juga sudah ada, bisa kita ambil, bisa kita gunakan metode stemmernya seperti apa. Atau kemarin-kemarin ini teman saya baru membuat stemmer untuk bahasa Sunda, jadi kalian pun bisa membuat stemmer untuk bahasa daerah. Di Indonesia ada 300 bahasa daerah, itu menjadikan sarana kita untuk melakukan sebuah penelitian, membuat sebuah stemmer sebanyak 300 stemmer, karena mengapa menjadi 300 stemmer? Karena spesifikasi bahasa daerahnya itu akan berbeda-beda. Ini beberapa aplikasi algoritma yang bisa kita pakai, kemudian kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga ada istilah full morphological analysis, artinya proses lemmatization di kita tidak dilakukan di bahasa Indonesia, karena tidak ada kata yang dalam bentuk kata lampau, kata yang akan datang, dan sebagainya. Ini kita tidak lakukan untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita melihat dari spesifikasi bahasa, ada beberapa metode proses transformasinya. Apakah kita akan melihat dari spesifiknya atau melihat dari aplikasi spesifiknya. Contoh saja, indeks prosesnya ini kita akan melihat sumber dari bahasa yang kita miliki, apakah akan menggunakan tanda strip ini menunjukkan satu kesatuan, kemudian apakah dengan kata tanpa tanda, contoh kalau di Indonesia kata yang berulang, kura-kura, kupu-kupu, lari-lari, dan sebagainya, itu kalau kita pisah, artinya tidak menggunakan tanda strip, itu akan mengandung arti atau tidak. Kemudian bagaimana stemming bisa membantu untuk bahasa Inggris, ini sangat bercampur artinya dia bisa menghasilkan berbagai macam hasil yang memang proses query-nya cukup kompleks. Contoh kata operatif, ini menjadi oper. Kemudian secara untuk bahasa Spanyol, Jerman, Finlandia, dan sebagainya, ini mengandung 30% performance lebih ke finish. Kemudian untuk bahasa lain yang memiliki karakter-karakter tertentu pun proses stemming-nya apakah akan membantu atau malah menghilangkan arti, ini pun kita harus lihat dari karakteristik bahasa tersebut. Kemudian kita lihat secara bagaimana kita melakukan sebuah skip pointer atau skip list. Jadi contohnya seperti ini, kita ingin contoh
ada sebuah postingan yang secara simultan dalam bentuk sebuah proses yang ingin melihat kalimat dalam sebuah pengindekan. Contoh kata Brutus, saya punya indeksnya 2, 4, 8, dan seterusnya, Caesar 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika panjang ini ada digantikan menjadi M dan N, maka kalau kita merge, kita gabungkan, maka O-nya ini adalah sebuah operation M plus N. Kemudian, apakah kita bisa melakukan itu menjadi lebih baik? Ya, jika indeksnya ini tidak tergantung dan tidak terlalu cepat, jadi prosesnya akan menjadi lambat karena ada sebuah proses yang memang pencocokan yang namanya merging ini apakah akan disatukan menjadi secara utuh 1, 2, 2, 3, 4, 8, 8, 11, 17, dan seterusnya, ataukah nanti begitu ada kata yang atau huruf yang sama, apakah akan kita satukan atau tidak. Kemudian ada beberapa postingan istilahnya adalah skip pointer. Artinya kita akan melewati atau kita abaikan si pointer-pointer tersebut atau kita loncat menjadi ke tahapan berikutnya. Bagaimana caranya, bagaimana menempatkan si pointer tersebut, tetapi acuannya tidak akan artinya tidak akan misinformasi atau miskomunikasi. Kayak contoh ini 1 adalah menuju 11, 11 menuju 31. Ini lihat pointernya adalah sesuatu yang mengandung huruf 1, tapi satunya di belakang. Bagaimana dengan 21? Kenapa kok tidak lari ke 21? Oh, ini ternyata ada lompatan, aturan lompatnya dari 3 ke 2, tidak bisa menjadi 3 ke 1. Apakah ini bisa dari 11 ini menjadi 21? Ya boleh-boleh saja, tergantung kita rule-nya seperti apa. Kemudian ada sebuah query processing menggunakan skip pointer. Jadi biasanya ada tahapan tertentu yang memang dibuat dari setiap daftar tersebut disesuaikan, dicocokkan, sehingga kita memiliki angka tertentu yang memang akan menjadi sebuah pointer. Contoh sini saja ada 8 dan 41, 8 dan 11. Ini sebuah bilangan yang memang 11 lebih kecil dari 41. Kemudian di sini ada 17, 21, dan 31. Kenapa 11 tidak langsung ke 17 yang mengandung juga ada satunya tapi di depan, 21 satunya ada di belakang, dan seterusnya. Ini adalah hal yang memang ada rule-nya tertentu, aturannya tertentu, tergantung dari sistem retrieval yang akan kita buat. Siapa yang menentukannya? Kita. Melihat tergantung kebutuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah pada saat proses retrieval kita ingin memunculkan lebih cepat dokumen atau informasi yang dibutuhkan oleh user ingin cepat muncul. Sehingga proses skip atau proses melewati dari dokumen yang similar atau dokumen yang memang sama itu kita pilih, kita atur sedemikian rupa sehingga prosesnya menjadi lebih cepat untuk menghemat waktu yang dimiliki oleh user. Kemudian ini ada beberapa proses skip melewati atau melompati sesuatu, bisa juga dengan menggunakan aturan yang pendek atau menggunakan perbandingan pointer ataupun dengan cara melakukan sebuah perbandingan skip yang rute terpendek, apakah akan diloncat menggunakan ritme tertentu hanya 2-2-2 atau 3-3 atau 4-4 dan seterusnya. Ini adalah sebuah contoh penempatan skip untuk di indeks pencarian dokumen. Kemudian bagaimana penempatannya? Kita bisa menggunakan berdasarkan panjang tertentu. Menurut Moffat dan Zobel cukup udah lama digunakan dari tahun 96. Dia menggunakan sebuah simple heuristik, artinya kita membuat sebuah konsep tersendiri, dibuat sedemikian rupa tergantung kebutuhan kita. Kemudian biasanya kita akan menggunakan sebuah relatively static, beberapa hal yang memang
bisa mengubah atau mengupdate, kemudian mendefinisikan menurut Bahli ini ada beberapa input-output yang memang menyebabkan biaya menjadi besar ketika kita menentukan sebuah proses flashing skip karena akan membutuhkan memori yang cukup besar juga. Karena pada saat kita proses skip, ada sebuah data yang disimpan di memori, biasanya temporary memory, sehingga pada saat pemrosesan, proses menjadi lama karena ada sebagian memori yang dipakai untuk menyimpan data flashing skip-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kuliah ini cukup simpel saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian ngerti dari proses stemming, kemudian tokenization, kemudian juga lemmatization, kurang lebih seperti itu. Saya gunakan bahasa lain sebagai untuk membanding karena bahasa Indonesia ini cukup simpel dan sederhana. Jadi proses yang dilakukan pada saat tokenisasi, stemming, kemudian lemmatization itu nggak kita lakukan, itu lebih simpel dan lebih cepat dilakukan atau lebih mudah dalam tanda petik algoritmanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, boleh. Dalam proses tokenisasi itu, kata itu tidak dilihat secara konteksnya ya, Bu? Contohnya seperti dalam bahasa Inggris, left kiri dan left meninggalkan itu dijadikan satu token atau dipisah, Bu? Oke. Pada saat proses tokenisasi, kita tidak melihat arti atau makna kata. Dia hanya melihat satu kata dipisahkan oleh spasi dan itu menjadi token. Nah, nanti kalau makna kata itu ada pelajarannya lagi, namanya natural language understanding, lebih kepada makna kata. Jadi pada proses token kita benar-benar tidak melihat left pergi, left kiri, live hidup, live yang live, dan sebagainya. Itu pun sebuah penulisannya berbeda, tapi dia punya arti pun yang hampir sama, itu pun tidak kita lihat. Intinya pada proses token ya udah ada spasi, dia satu token. Itu saja. Hanya kalau untuk di bahasa Inggris, hati-hati pada proses, makanya kita sebagai desainer retrieval ini ketika melakukan sebuah tokenisasi, karakteristik dari bahasa yang akan kita gunakan itu harus kita pahami. Karena kayak contoh let, L-E-T tanda petik, kemudian S, itu let us. Kalau kita yang ngerti bahwa itu adalah dua kata. Nah, untuk let itu akan dijadikan satu token atau menjadi dua token. Let, tanda petiknya masuk ke let, dan S. Karena S itu menunjukkan us, menunjukkan kita. Nah, kita yang harus kita definisikan. Biasanya kalau bahasa Inggris seperti apa? Apakah itu menjadi satu token atau tidak? Nah, itu kembali kepada karakteristik dari bahasanya. Jadi intinya makna atau arti kata itu belum diperhatikan untuk proses tokenisasi. Baik, ada lagi? Mudah-mudahan paham. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Iya. Untuk tadi, Bu, yang stop word removal, itu kan Iya. kalau di stemming kan kata Ibu tadi udah ada yang bikin ya, Bu, dari ITB sama UI ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau stop word removal itu kita bikin sendiri apa emang udah ada yang udah ada yang nyediain dari sana, Bu, untuk bahasa Indonesianya? Oke, biasanya orang ketika membuat sebuah stemming, stop word-nya pun sudah masuk ke dalam stemming-nya. Artinya kita akan membuang kata-kata yang memang tidak penting. Nah, kita lihat
kita bisa memodifikasi stemming yang sudah ada. Kalau stemming yang ada saat ini kan semuanya menggunakan bahasa baku, artinya bahasa yang mengikuti KBBI. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian membuat stemming untuk bahasa alay? Kalau bahasa alay masuk ke dalam bahasa baku pasti dibuangin semua kan? Kayak tadi kata mager, kemudian kata apa lagi ya, banyaklah kata-kata alay atau kata-kata singkatan atau bahasa gaul yang masuk ke dalam bahasa baku bahasa Indonesia. Begitu kita temukan itu akan menjadi dibuang. Nah, sekarang tugas kalian bagaimana caranya kata kata alay itu akan menjadi bukan lagi stop word, tapi itu menjadi kata penting yang menjadi satu kesatuan ketika digabung dengan bahasa atau kata baku ini menjadi sebuah arti yang memang memiliki makna tertentu. Jadi kalau kita membuat stemming pasti stop word-nya sudah dilakukan juga, gitu. Jadi kalau kalian mau, untuk kata-kata yang kita ingin masukin ya Bu, misalkan ya kata-kata alay tadi berarti langsung bebas masukin ke library-nya aja gitu ya Bu. Udah masuk dalam stemming. Iya. Betul, kita masukkan bahwa itu bukan lagi kata yang harus dihilangkan, itu merupakan kata inti, itu bisa saja. Jadi nanti stemming-nya adalah untuk stemming bahasa gaul. Gitu. Ya, kalau di Twitter atau di WA kan kadang kita menggunakan natural, benar-benar natural, bahasa alami yang memang kita gunakan sehari-hari. Kalau untuk resmi kayak seperti saya kuliah begini pasti akan menggunakan bahasa resmi. Tapi begitu kita sudah ngobrol dan udah akrab ya udah kita menggunakan bahasa gaul. Jadi begitu satu orang mengatakan kata mager, oh ya ngerti mager itu malah segera. Atau kata hati-hati DJ ya, itu singkatan hati-hati di jalan tuh orang udah ngerti. Tapi begitu orang yang mungkin tidak mengerti bahasa alay, dia tidak akan mengerti istilah itu. Sehingga kalau mau kalian membuat sebuah stemmer untuk bahasa-bahasa yang memang out of vocabulary, di luar dari kamus bahasa Indonesia. Jadi kalian punya kamus sendiri, mana kata yang akan dibuang, mana kata yang akan dimasukkan ke dalam vocabulary kita. Contoh seperti teman saya yang membuat stemmer bahasa Sunda. Nah, kalian bisa juga menggunakan stemmer bahasa Jawa kah yang belum dijamah itu bahasa-bahasa daerah timur seperti daerah Irian, Ambon dan sebagainya. Kalau untuk bahasa Jawa dan bahasa Sunda karena memang mereka banyak yang berkecimpung di natural language processing ini di daerah di Pulau Jawa, jadi mereka banyak stemmernya melakukan itu. Nah, ini ada peluang nih untuk kalian kalau mau yang berasal daerah dari timur, NTB, Bali. Kalian pernah ke Banyuwangi? Banyuwangi dengan Bali pun itu bahasanya hampir sama. Banyuwangi, ujung Jawa Timur, kemudian Bali, kemudian NTB itu bahasanya hampir sama. Tapi ada beberapa hal yang di sana untuk di Bali itu merupakan stop word, tapi kalau untuk di Banyuwangi tidak. Atau di Nusa Tenggara, di Lombok itu merupakan kata inti dan sebagainya. Itu yang menjadi bahan penelitian kita kalau kalian membuat sebuah stemmer. Banyak peluang yang bisa kalian melakukan sebuah penelitian untuk di bahasa kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita punya 300 bahasa daerah yang cukup beragam untuk bahasa Jawa pun kalau kalian dari Cirebon, kemudian ke Tegal, kemudian ke Semarang, Jogja, sampai dengan Banyuwangi itu aja bahasa Jawanya pun beragam. Jadi kita akan melakukan stemmer pun akan beragam. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke Bu, mau bertanya Bu. Iya, boleh. Saya Jonas Kestian ingin bertanya mengenai suatu contoh kasus ya Bu. Balik lagi ke Twitter Bu. Jadi di Twitter itu sekarang itu mungkin ada orang yang melakukan tweet dengan bahasa yang berbeda ya Bu, seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, seperti Bu bilang tadi juga,
kalau setiap bahasa itu memiliki karakteristik yang berbeda ya, Bu. Nah, kalau kayak contoh-contoh kasus seperti ini, apakah sebaiknya dihindari atau mungkin bagaimana solusinya, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Cukup menarik pertanyaannya. Untuk Twitter ini beragam bahasa akan masuk dari bahasa asing. Bahasa asingnya bisa Inggris, Jerman, dan sebagainya, ditambah dengan bahasa Indonesia, bahasa baku, ditambah dengan bahasa gaul. Nah, kita sebagai desainer jangan menghindari hal seperti itu. Justru yang uniknya, justru yang menjadi menariknya adalah ketika memiliki multiple language, itu yang akan kita ambil. Jadi kita proses tidak lagi tidak begitu ada kata yang di luar kamus bahasa atau istilahnya saya OOV, out of vocabulary, di luar dari vocabulary, jangan dulu dijadikan sebagai stop word, tapi kita ambil, kita lihat artinya, arti dari kata itu. Oh ternyata ini mengandung arti ketika dipadukan dengan bahasa Inggris kayak saya pakai hatur thank you. Hatur itu kan dari bahasa Sunda, thank you itu bahasa Inggris. Meskipun penulisannya tidak thank you, THNK bahasa Inggris beneran ya, hanya hatur thank you. Ini bahasa Sunda dengan bahasa Inggris nih. Kalau kita pakai kamus bahasa Indonesia, ini dulunya menjadi stop word, kita hilangkan. Tapi kalau kita memang fokusnya untuk mengolah kata atau mengolah kalimat yang memang natural di dalam sebuah postingan Twitter, ini akan menjadikan sebuah kata penting, menjadi sebuah token tertentu yang menyatakan bahwa hatur thank you itu adalah ucapan kita berterima kasih kepada orang. Nah ini jangan kita hindari, justru ini sesuatu yang menarik, menjadi sebuah penelitian yang menarik bagi kalian ketika kalian membuat sebuah stemmer untuk di Twitter, di mana di Twitternya multi language. Kalau menurut saya mending itu diambil dan itu menjadikan sebuah penelitian tertentu. Seberapa besar, seberapa banyak orang memberikan sebuah tweet di dalam pesan atau kesan di dalam opini di Twitter itu, seberapa besar sih orang menggabungkan beberapa bahasa, gitu sih. Kalau menurut saya itu cukup menarik menjadi sebuah penelitian. Kalau mau bisa dijadikan tugas akhir ya Bu Nurul. Ya Bu, bisa Bu. Cukup menarik tuh Bu Nurul. Iya benar. Baru menarik. keinginan tuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bisa dicatat nanti Bu Nurul ya, Johannes Christian nanti mau ambil tugas akhirnya itu stemming Twitter dengan language. Siap ya Johannes. Masih belum tahu, Bu. Seperti gini. Cukup menarik loh itu. Jadi saya keidean bener. Jadi kayak tadi hatur thank you. Nanti si thank you-nya itu T kemudian A-nya menjadi 4, jadi penggabungan antara huruf dengan angka, tapi itu memiliki satu kata. Kan? Kayak kata nama Akmal. A-nya, setiap A-nya diganti dengan 4 KM, 4L. Tapi itu adalah Akmal, nama gitu kan. Itu yang cukup menarik, menjadi apakah akan menjadi stop word kan belum tentu juga. Karena kita menggunakan sebuah multi language, itu menjadi sebuah stemmer untuk di Twitter. Keren tuh. Iya, itu asik, untuk tulisan ala ya Bu ya. Iya. Jadi ingat zaman muda. Cukup menarik itu, bisa dijadikan. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Oh ya, benar. Untuk kuliah ini saya memang sedikit materinya. Saya ingin memancing peserta di sini untuk banyak pertanyaan seperti tadi, cukup banyak juga pertanyaannya dan cukup menarik dijadikan sebuah penelitian bagi mereka. Jadi memancing atau memicu untuk sebuah proses stemmer ini, studi kasusnya cukup banyak, bisa kita lakukan, peluangnya pun masih banyak. Meskipun khusus untuk bahasa Indonesia memang sudah ada yang buat, tapi masih banyak sekali ada bagian-bagian yang memang belum terjangkau oleh si penelitinya, karena memang dataset yang kita punya masih terbatas. Jadi kalau mau, pengennya sih gini, saya punya dari dulu ketika sudah berkecimpung dengan NLP, mungkin nanti di antara
teman-teman ini bisa tercipta. Saya punya alat, kalau di Jepang itu sudah ada. Saya punya alat untuk pendatang yang mau berpariwisata ke kita, turis. Jadi ketika mau bertanya ke suatu daerah, dia pakai bahasa mereka, tapi nanti outputnya pakai bahasa di mana dia berada. Jadi contoh, dia pergi ke Banyuwangi, dia tanya pakai bahasa Inggris kah, Perancis kah, tapi keluarnya pakai bahasa Banyuwangi. Atau pada saat ke Jakarta jadi bahasa Betawi, atau pada saat ke Bandung jadi bahasa Sunda. Nah itu kan ada sebuah proses stemming dan proses translate yang memang dilakukan oleh alat itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di Indonesia ada 300 bahasa daerah yang memang bisa dijadikan sebagai penelitian untuk di proses stemming ini. Itu sih buat Nurul. Karena di sini ada 90 mahasiswa, kebayangan kalau mereka dibagi, wah keren kayaknya. Kaya Indonesia loh. Jadi, karena orang Jepang aja pengen meneliti bahasa daerah yang ada di kita, kenapa kita nggak coba untuk mengawalinya? Bahasa daerah cukup unik, meskipun terkadang ada, jujur saya keturunan Jawa yang tinggal di Sunda. Ketika anak saya ada tugas bahasa Sunda, saya agak kerepotan, jadi untung ada tetangga yang bisa membantu. Nah ini hal-hal seperti ini yang bisa membantu kita. Nggak usahlah turis nanti aja dulu, paling orang-orang lokal yang memang tidak berasal dari daerah situ tapi mudah untuk mengerti bahasa daerahnya, terutama untuk ngajarin pelajaran. Ya, dulu jadi ingat dulu tesis saya morphological analyzer untuk bahasa Jawa juga. Bikin morphological analyzer. Cukup menarik ya Bu ya, masih banyak kan ya, ranahnya cukup banyak besar sekali. dan masih diteliti. Ya, masih luas banget Bu. Belum karena memang kesulitan sebenarnya kalau resource bahasa daerah itu memang kesulitan di korpus sama anotator Bu. Itu agak kesulitan sih, anotasi sama korpusnya itu agak susah untuk dicari waktu itu. Betul, jadi kita memang harus bekerja sama dengan pakar linguistiknya ya, pakar-pakar di bahasa itu. Karena bahasa daerah yang saya tahu hanya bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu ada pelevelan pada saat berbicara dengan orang tua bagaimana, dengan teman seumuran gimana, dengan usia di bawahnya itu akan berbeda. Sehingga itu yang menjadi unik, sehingga orang asing pun pengen melakukan sebuah penelitian seperti itu. Gitu sih, cukup menarik. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman. Ada lagi teman-teman? Oh iya Bu, tadi Ibu bilang apa namanya, untuk pertemuan ini nggak terlalu panjang. Buat saya sudah sangat panjang Bu. Karena slide-nya cukup sedikit sih karena banyak skip-nya. Iya, nggak masalah Bu. Saya nggak pernah ngasih kelas panjang. Jadi saya sukanya ngajak teman-teman hore-hore. Biar nggak ini apa namanya, buat saya 30-an slide itu udah slide saya yang paling banyak. Jadi biasanya saya memang 30-an itu udah apa namanya, udah banyak buat saya. Jadi memang buat saya ini udah pas Bu. Jadi jangan meskipun jam kita panjang tidak harus dihabiskan sampai habis banget sampai jamnya habis untuk online seperti itu enggak Bu. Jadi enggak masalah. Ya, saya lebih suka banyak diskusinya, lebih banyak sukanya kita mancing-mancing. Mudah-mudahan dari pancingan itu bisa menjadi sebuah topik-topik tertentu, menjadi sebuah topik penelitian untuk teman-teman semua. Jadi ya, ingat yang namanya kuliah jangan lama-lama, cukup tepat waktu 4 tahun, ya 4 tahun, jangan lebih, jangan sampai 6 sampai 7 tahun, nanti ya sekaligus saja ngambil S3 gitu kan ya. Jadi ini memicu teman-teman semua memberikan sebuah
titik-titik api yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi bahan tugas akhirnya. Oke, ini ada pertanyaan. Ya. Saya ingin bertanya, jika bahasa Inggris namun penulisannya menggunakan bahasa Indonesia seperti cute menjadi cute, apakah masuk ke dalam stop word? Maaf, record saya. Oke. Nah ini seperti yang saya bahas tadi dengan Johannes ya, dengan siapa tadi? Ini adalah suatu bentuk penggabungan multibahasa. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, hatur thank you-nya tidak seperti thank you bahasa Inggris. Thank you-nya yang benar-benar apa yang kita, karena kita bahasa Indonesia, apa yang diucapkan itu yang ditulis. Kayak cute, so sweet, awesome. Awesome tulisannya bukan awesome bahasa Inggris, tapi ya bahasa kita. Kemudian kayak semangat menjadi cumungut itu kan sebuah bahasa gaul, atau kayak cute menjadi cute, itu orang ngerti, oh cute itu artinya cute gitu kan. Nah ini ketika kita membuat sebuah stemmer khusus untuk misalkan Twitter atau khusus untuk sebuah domain di Twitter atau domain bahasa gaul, maka ini menjadi kata intinya, bukan lagi merupakan stop word. Tapi kalau murni ingin menjadi bahasa resmi atau bahasa yang sesuai dengan kamus bahasa Inggris, maka ini menjadi stop word. Jadi tergantung penelitian kita mau di mana, ranah penelitian kita atau domain penelitian kita di mana. Kalau mau fokusnya di bahasa yang standar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau Kamus Besar Bahasa Inggris, maka kata yang ditulis sesuai dengan pengucapan atau tidak sesuai dengan yang di kamus, maka itu menjadi stop word. Tapi kalau fokus kita di ranah bahasa gaul atau bahasa Twitter itu disahkan, maka itu menjadi sebuah kata inti dan bukan stop word. Begitu Nur Alifianti. Mudah-mudahan terjawab. Gini tuh. Oke, ada lagi. Iya, sama-sama Nur. Oke, mungkin untuk ajang latihan kalian bisa coba nanti mencari stemming yang bahasa Indonesia, itu sudah di open. Banyak sekali yang sudah buat. Intinya melihat pola dari algoritma yang mereka gunakan. Kemudian kembali gini, ketika teman-teman ingin membuat sebuah stemming, maka tentukan ranah bahasanya, ranah bahasa untuk di mana. Kalau kita konteksnya sudah out of vocabulary, di luar vocabulary, maka kata-kata di bahasa gaul atau kamus bahasa gaul itu bukan lagi stop word. Tapi kalau kita untuk di bahasa resmi, seperti tulisan ilmiah, maka itu akan kita hapus. Justru yang menarik, karena kita berbicara natural language, bahasa alami atau bahasa yang biasa kita sehari-hari kita gunakan, maka itu menjadi sesuatu yang menjadi kata inti dan menarik. Itu sih. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya serahkan saja ke Bu Nurul. Gimana Bu Nurul? Serahkan apa jadi Bu? Makan waktunya ke Bu Nurul. Oh ya. Gini Bu, di RPS saya mungkin minggu ini tugasnya akan masih tentang korpus ya Bu ya. Saya pengen teman-teman nyari korpus, menghitung frekuensi dan sebagainya seperti itu. Mungkin minggu depan teman-teman tugasnya bakal tentang stemming seperti itu. Ya. Oke. Untuk tugas saya serahkan ke Bu Nurul ahlinya.
Jadi nanti seperti yang tadi saya sampaikan, jadi nanti teman-teman tergantung ranah penelitiannya seperti apa, mau di luar kamus atau di dalam kamus itu saja. Tapi yang cukup menarik itu kalau di luar kamus karena banyak kata yang memang cukup baru dan cukup banyak. Satu kata sebenarnya itu mengandung dua kata. Kata tadi istilah mager, malas gerak. Terus apa lagi ya? Saya sering pakai kata mager karena anak saya sering pakai. Ada beberapa kata lain yang memang menunjukkan itu sebenarnya dua suku kata. Itu yang cukup menarik untuk proses stemer. Jadi stemernya dibebaskan tergantung ranahnya lagi seperti apa. Mungkin kalau untuk teman-teman yang dari daerah timur bisa memperkenalkan bahasa daerahnya ya Bu Nurul, itu menjadi sebagai tambahan korpus kita nih. Jadi nanti korpus kita kumpulin. Bu Nurul ikut ini nggak? Ikut kita Bu Ayu yang ngebentuknya dari ITB. Bu Ayu ini kita membentuk sebuah asosiasi linguistik bahasa Indonesia. Jadi kita nanti di situ akan ikut juga ya. Ya, NaCL. Jadi kita yang punya korpus bisa kita sumbang. Gitu. Untuk pertemuan pertama NaCL kan saya ikut waktu itu. Jadi kita yang punya korpus kayak Oke, ya paling nanti kita akan coba diskusi karena cukup di situ banyak pakar yang memang tetap kita harus bisa mengkoleksi untuk menjadikan sebuah korpus. Kita harus pandai-pandai mengumpulkan dari berbagai macam sumber dan itu menjadikan sebuah korpus. Nanti untuk validasinya kita membutuhkan sebuah tenaga dari pakar linguistik. Mungkin kalau di UPN sendiri kalau ada jurusan bahasa Indonesia itu bisa jadikan sebagai sarana kita lebih dekat sama para pakar linguistik untuk memvalidasi kata-kata yang memang kita jadikan sebagai korpusnya. Itu saja sih Bu Nurul. Ya, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Saya pun terbuka ya kalau nanti teman-teman mau tanya via WA, monggo nomornya bisa tanya ke Bu Nurul. Berdiskusi yang berhubungan dengan processing teks ini. Silakan. Oke, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan Bu Nurul. Ini sudah pintar semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan paham, jelas. Semakin mereka nggak paham kan semakin mau buka buku untuk baca ya. Itu yang diharapkan. Sekarang semakin banyak bahasa gaul yang saya pun kewalahan nggak ngerti artinya. Jadi yang masanya sekarang ngerti bahasa gaul tersebut kita kolek menjadi sesuatu yang bisa berharga dan ketika ada orang asing atau orang yang mau belajar pun tidak salah belajar. Jadi mau belajar bahasa Indonesia bakunya atau mau belajar bahasa sehari-hari, bahasa sehari itu kan bisa multi language, menggabungkan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Nah itu yang hebatnya Indonesia itu kan seperti itu. Karena saya tinggal di Indonesia, jadi taunya ya Indonesia. Kalau di negara lain saya nggak tahu, apakah mereka pun terpengaruh dengan berbagai macam bahasa alaminya, apakah juga ada pengaruh dengan bahasa lainnya. Karena saya lihat kok mereka nggak punya bahasa daerah ya Jerman ya Jerman, Inggris ya Inggris itu hanya pengucapan orang Inggris ngomong bahasa Inggris, enggak hanya logatnya aja yang beda. Tapi kalau kita kan logat iya bagus, kemudian karena malas nulis dalam bahasa Inggris karena kita tuh kan orangnya istiqomah, apa yang ditulis, apa yang diucapkan, ya ditulisnya seperti itu. Berbeda dengan bahasa Inggris kan. Gitu. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan, Bu Nurul. Oke, terima kasih Bu Wiwin atas penjelasannya, sangat mantap. Mungkin sebelum kita akhiri, minta teman-teman buka cam, kita foto sebentar, screenshot sebentar.
silakan teman-teman buka cam-nya. Kita akan screenshot sebentar foto kehadiran, foto kehadiran. Bukti kehadiran. Foto dulu. Iya, foto-foto aja, Bu. Sebenarnya nggak terlalu diminta kencang juga. Maaf, Ya. webcamnya gimana, Bu? Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah memaksakan diri. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya. Ada 4 halaman. 1, 2, 3. Sebentar. Saya copy dulu. Copy kemana saja lah. Kemudian halaman berikutnya. 1, 2, 3, print screen. Kemudian halaman 3. 1, 2, 3, print screen. Wah, banyak yang nggak nyalain cam ya. Nggak apa-apa lah. Kemudian terakhir halaman keempat. 1, 2, 3, print screen. Oke, teman-teman, cukup. Sekedar laporan, Bu, ini tadi ada kira-kira 94 partisipan, dikurangi Bu Wiwin sama saya, ada 92. Jadi total mahasiswa 94, hadir 92. Hanya 2 yang nggak hadir online seperti itu. Mungkin karena halangan dan sebagainya. Oke. Siap, Bu Nurul, terima kasih. Cukup banyak juga, cukup besar juga ya kelasnya. Jadi mudah-mudahan sekian banyak ini bisa menghasilkan beberapa stemmer dari berbagai macam sumber korpusnya. Amin. Oke, saya rasa cukup dari saya, Bu. Dari Ibu cukup? Saya juga cukup. Cukup. Biarkan teman-teman sekarang mulai mencari sesuatunya. Silakan rasa ingin tahunya dilampiaskan dengan mencari sesuatu, membuat tugas seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau boleh izin saya pamit duluan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan lah ya. Sudah saya akhiri, tugas segera saya upload.